Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Nah, seperti biasa, untuk memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah tema 4 dengan subtema 3, ya, pembelajaran ketiga. Untuk muatan yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia dengan materi membuat peta pikiran berdasarkan teks, ya. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini dengan seksama. Judulnya Kelinci dan Kura-kura. Perhatikan ya, Nak. Di sebuah hutan yang lebat ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan semua hewan juga mengakuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat dia menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu menyombongkan kemampuannya di depan setiap hewan yang dilewatinya. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga menerbangkan debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi terbatuk-batuk. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, keong, dan juga bekicot. Tapi, waktu tengah asiknya bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat 3 sekawan itu terbatuk-batuk. Hai kelinci, kami tahu bahwa kamu bisa lari cepat, tapi apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman di sekitarmu? Teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Hah? Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan-hewan lambat seperti kalian? Pasti karena kalian iri sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja. Hahaha, kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tak terima jika dia dan teman-temannya dilecehkan begitu. Jangan sombong kau kelinci. Kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu, tantang kura-kura. Mendengar perkataan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. Kau mau mengalahkan aku? Ha, kau ini sudah mengigau, dasar kura-kura bodoh. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan, jawab kelinci. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berlomba. Si bekicot bertugas sebagai hakim di garis start. Sedangkan si keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang lebih sampai lebih dulu. Kemudian lomba lari itu dimulai. Dengan mudahnya si kelinci memimpin lomba. Dia berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi si kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci. Sebenarnya, kurang beberapa langkah lagi si kelinci sudah sampai ke garis finish. Tapi dia ingin mengejek si kura-kura. Dari itu, maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Dan ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi di garis finish, dia akan dengan cepat mendahulinya. Tentu saja hal itu pasti akan membuat kura-kura menjadi putus asa dan dia bisa mengejeknya sesuka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi dia tak
memperdulikannya. Apalagi ketika dari kejauhan dia melihat kelinci yang tengah istirahat di bawah pohon seolah mengejeknya. Membuat kura-kura semakin bersemangat dan terus berusaha. Sementara itu si kelinci yang menunggu kura-kura di bawah pohon menjadi sangat bosan. Karena langkah kura-kura yang cukup lambat, maka membutuhkan waktu yang lama lagi kura-kura untuk sampai ke garis finish. Jadi ngantuk, lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejar aku, kata si kelinci. Ya, kemudian kelinci tertidur. Udara bawah pohon yang cukup sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang cukup segar membuat kelinci tertidur cukup pulas. Bahkan dia tak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menampakkan langkah terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tak bisa mendahulunya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang barusan saya bacakan tadi ya, saya akan menjelaskan tokoh cerita tersebut siapa saja, bagaimana sifat tokohnya, kemudian bagaimana awal cerita dan akhir cerita tersebut, dan apa pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut dan di mana tempat kejadian cerita tersebut. Dengan menggunakan peta pikiran ya. Jadi anak-anak di sini ya ada peta pikiran ya, sebuah peta pikiran. Di dalam peta pikiran itu terdapat ya tokoh dari cerita tersebut, sifat tokohnya juga, tempat kejadian cerita tersebut di mana, awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana, dan apa pesan moralnya. Mari kita perhatikan peta pikirannya ya. Pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tokoh dari teks kelinci dan kura-kura tadi ya. Tadi judulnya adalah kelinci dan kura-kura. Nah, tokohnya, ingat ya nak, tokoh itu kemarin sudah saya jelaskan bahwasannya tokoh itu adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, tokoh yang terdapat pada cerita kelinci dan kura-kura adalah kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Tolong ya nak, peta pikirannya diperhatikan. Nah, saya ulang kembali, tokohnya adalah kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Nah, sifat tokoh ya, kita perhatikan sifat tokoh dari cerita tersebut adalah, kalau kelinci sifatnya sombong dan besar kepala ya, kura-kura sifatnya pantang menyerah. Itu sifat tokohnya. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan di sini adalah awal cerita. Nah, kita perhatikan ya nak, bagaimana awal cerita dari cerita kelinci dan kura-kura tersebut. Nah, ini dia awal ceritanya. Awal ceritanya, kura-kura mengajak kelinci lomba lari dan mengira akan menang dengan mudah. Ya, itu awal ceritanya. Nah, anak-anak, untuk menentukan awal cerita, nah kalian harus teliti, kalian harus benar-benar teliti menyimpulkan apa yang menjadi awal cerita dari cerita tersebut ya. Jadi awal cerita dari cerita kelinci dan kura-kura adalah kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Nah, itu adalah awal ceritanya ya. Akhir ceritanya kita perhatikan. Akhir cerita dari kelinci dan kura-kura adalah kura-kura berhasil sampai dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Nah, untuk akhir cerita ini juga disimpulkan ya. Berarti ceritanya harus benar-benar kalian baca dengan baik ya. Kalian harus menyimpulkan apa awal cerita dari cerita tersebut, kemudian apa akhir cerita dari cerita tersebut ya. Akhir ceritanya saya ulang kembali,
kura-kura berhasil sampai dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Saya ulang ya nak, awal cerita dan akhir cerita itu biasanya dapat disimpulkan ya atau diringkas seperti itu. Nah, setelah kamu mengetahui siapa tokohnya, bagaimana sifat tokohnya, bagaimana awal cerita, bagaimana akhir ceritanya, kemudian saya akan memberitahukan di mana tempat kejadian cerita tersebut. Ya, tadi sudah kita baca bahwasannya tempat kejadian cerita kelinci dan kura-kura itu adalah di hutan, ya kan? Nah, setelah itu, dapat kita ketahui pesan moral dari cerita kelinci dan kura-kura. Pesan moral itu anak-anak semua masih ingat ya, pesan moral itu adalah amanat. Amanat yang terdapat dari cerita kelinci dan kura-kura. Apa pesan moralnya? Mari kita perhatikan. Pesan moralnya adalah janganlah bersikap dan merendahkan orang lain. Saya ulang kembali, janganlah bersikap sombong dan merendahkan orang lain ya. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Jadi dari cerita kelinci dan kura-kura, pesan moralnya ada dua ya nak. Yang pertama, janganlah bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Yang kedua, tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Nah, anak-anak ya, ini adalah bentuk peta pikiran di mana di dalam peta pikiran ini terdapat tokoh, sifat tokoh, awal cerita, akhir cerita, tempat, pesan moral. Nah, ini merupakan unsur-unsur dari sebuah cerita. Jadi, saya ulang kembali. Dalam peta pikiran ini terdapat unsur-unsur dalam cerita ya. Unsur-unsur dalam cerita kelinci dan kura-kura tadi sudah saya jelaskan ya. Tokohnya kelinci, kura-kura, bekicot dan keong. Kemudian sifat tokohnya kelinci sombong dan besar kepala. Kura-kura sifatnya pantang menyerah ya. Tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana awal ceritanya dan akhir ceritanya ya, dan pesan moral yang terdapat dalam cerita kelinci. Nah, anak-anak ya, saya harap untuk pelajaran bahasa Indonesia ini kalian mengerti ya. Berdasarkan penjelasan ini, saya akan memberikan tugas nantinya kepada kalian ya. Tugasnya itu ya, kalian akan saya tugaskan membuat peta pikiran seperti ini ya. Di dalam peta pikirannya harus kalian cari unsur-unsur ceritanya, baik itu tokoh, sifat tokoh, awal cerita, akhir cerita, tempat, dan pesan moral. Nah, teksnya nanti akan saya jelaskan kembali ya. Sekarang kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Untuk pembelajaran yang kedua adalah muatan PPKN ya, dengan materi pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Saya ulang sedikit ya nak, sila ketiga Pancasila ya, simbolnya kemarin kita sudah belajar bahwasannya simbolnya adalah pohon beringin ya kan. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah apa kemarin? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Ya, nah sekarang saya akan menjelaskan pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, di lingkungan keluarga kita diharuskan untuk saling menyayangi, menghormati dan kerjasama yang baik dengan anggota keluarga. Ya, yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain. Yang ketiga, kita harus mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Ya, itu di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan sekolah, ya ini dia. Kita harus mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan ya suku, agama, ya,
Walaupun dia berbeda agama dengan kita, walaupun dia berbeda suku dengan kita harus tetap mau berteman dengan dia. Itu maksudnya ya. Nah, yang bagian B, kita harus menghormati guru dan teman ya. Nah, sekarang kita lihat di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yang A, kita harus ikut serta menjaga keamanan dan kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Kita harus ikut serta menjaga keamanan dan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar maksudnya. Yang B, kita harus peduli terhadap masyarakat sekitar. Nah, itulah tadi ya pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya, terutama untuk muatan bahasa Indonesia, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, ini dia tugasnya. Bacalah teks pada buku Bupena 4B halaman 59 ya. Bacalah pada buku Bupena 4B halaman 59 tentang serigala yang tamak ya. Kemudian berdasarkan teks tersebut, kalian ditugaskan untuk membuat peta pikiran dan kemudian di dalam peta pikiran itu harus kalian tuliskan unsur-unsur ceritanya ya, baik itu siapa tokohnya, bagaimana sifat tokohnya, di mana tempat kejadian cerita tersebut, bagaimana awal cerita itu, bagaimana akhir cerita itu, dan apa pesan moral dari cerita itu. Ya, saya ulang kembali. Tugasnya ya, baca buku Bupena halaman 4B, maksud saya baca buku Bupena 4B halaman 59 tentang serigala yang tamak. Kemudian kalian ditugaskan untuk membuat peta pikiran ya. Kemudian di dalam peta pikiran itu kalian harus menuliskan unsur-unsur cerita dari cerita serigala yang tamak tadi ya. Artinya unsur-unsur ceritanya ya, baik itu tokoh, siapa tokohnya, bagaimana sifat tokohnya, di mana tempat kejadian peristiwa tersebut, bagaimana awal ceritanya, bagaimana akhir cerita tersebut, dan apa pesan moral yang terkandung dari cerita tersebut. Nah, caranya tadi sudah saya jelaskan ya. Bentuk peta pikirannya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan ya, Nak. Nah, inilah bentuk peta pikirannya ya. Nah, kalian harus cari siapa tokohnya, bagaimana sifat tokohnya, ya, bagaimana awal ceritanya, bagaimana akhir ceritanya, kemudian di mana tempat kejadian, dan pesan moralnya apa. Sebelumnya kalian harus tulis dulu di tengah-tengah yang namanya judul ya. Nah, inilah contoh. Ini contoh peta pikiran yang berisi unsur-unsur cerita ya dari teks. Seperti itu. Nah, seperti biasa tadi ya, tugasnya tolong kerjakan pada buku tugas kalian ya. Teksnya jangan salah ya, Nak. Teksnya tentang serigala yang tamak ya. Teksnya tentang serigala yang tamak. Ada pada buku Bupena 4B halaman 59 ya. Seperti itu. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap anak-anak semuanya masih tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu tetap berdoa. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak.